everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. Welcome back to another meeting for the members of basic program English Lab Indonesia. Back again with me, my name is Dia. You can call me Miss Dia, and I am here as your tutor in learning the basic of English. Nah, as you guys know, our topic for tonight is this and that, ini dan itu, atau demonstrative adjective, ya, penunjuk. Mari saya coba share screen PowerPoint-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kelihatan ya. Ini dia. Kata tunjuk. Demonstrative adjective. Kata tunjuk ini ada yang pakai this, that, this, dan those. Apa tuh bedanya? Yuk kita lihat di slide selanjutnya. Pertama kita bahas dulu ini. Gimana sih cara mengungkapkan ini, menunjukkan sesuatu yang ini dalam bahasa Inggris? Nah, ada dua. Kita bisa pakai this dan juga this. Kalau dilihat dari contoh kalimat yang ada di slide, ada yang tahu nggak bedanya apa sih antara this dan these ini? Ada yang tahu? Mungkin kalau this hanya menunjukkan satu objek kali ya, Miss. Iya. Kalau yang this hanya untuk singular ya, hanya untuk yang satu objek. Ya, kalau yang this ini singular. Sedangkan kalau yang this ini plural. Kemarin kan kita udah belajar ya tentang plural noun, apa aja sih yang termasuk kata benda yang jamak, yang lebih dari satu. Nah, kalau diperhatikan di sini, penggunaan this yang untuk singular ini, dia pakai is, ya, to be untuk yang singular. Kayak contoh kalimatnya yang pertama, this is a cat. Ini adalah kucing. Ini. Nah, seperti yang kita udah tahu ya, kalau ini itu digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berada dekat dari kita. Atau sesuatu yang memang ada di tangan kita nih, nunjukin sesuatu yang kita lagi pegang gitu. Ini, gitu kan. Yang ini juga sama. This dan this ini sama, bedanya yang ini itu untuk singular, yang ini untuk plural. Ya, contoh lainnya, this is a book. Bisa jadi yang ngomong ini sedang menunjuk ke sebuah buku yang berada dekat dari dia. Atau dia lagi megang buku nih, terus ngomong, this is a book. Selanjutnya, this is my best friend. Ini adalah sahabatku. Berarti dia lagi nunjukin nih, ini sahabatnya lagi sebelahnya dia nih, dekat dari dia. Gitu ya. This is my best friend. Kalau this, ini digunakan untuk yang plural, yang lebih dari satu. Makanya di sini, these are 6 cats. Ini adalah 6 kucing. These are 8 books. Ini adalah 8 buku. These are my best friends. Berarti si best friend-nya dia nih lagi ada di dekat dia dan lebih dari satu. Berarti dia nunjukin gengnya dia nih. Ini adalah teman-teman aku nih, gitu. Gampang ya untuk dimengerti. Untuk mengatakan ini itu ada yang satu, ada yang lebih dari satu, gitu aja.
secara simpelnya. Ada yang mau ditanyakan di bagian ini? Atau mungkin ini ya, yang membingungkan cara nyebutnya ya, cara pengucapannya ya. Agak membingungkan karena kayak sama gitu. Jadi kalau yang ini, yang singular ini, nyebutnya tuh kayak lebih gimana ya, kalau apa simbol IPA-nya tuh. Tapi dia tuh kayak lebih kayak gini gitu loh. Nah, kayak agak-agak gitu, kayak this is, this. Kedengaran nggak dia agak tapi tapi gitu. This. Nah, kalau yang ini dia lebih kayak gini, i banget dan agak panjang dikit. This. Jadi this dan this gitu. Bisa coba dilatih sendiri ya. This dan this gitu. Gitu perbedaan cara membacanya. Jadi this is, these are. Dan juga sebenarnya kalau misalnya agak kepleset dikit nih dalam pembacaannya, dia masih tetap tertunjukkan kok dari to be-nya ini. Kalau pakai is, berarti ini dia ngomongin sesuatu yang singular. Dan kalau pakai are, udah ketahuan kok kalau yang diomongin itu lebih dari satu, gitu ya. Kayaknya udah jelas ya di bagian ini untuk mengatakan ini untuk menunjukkan sesuatu yang dekat di kita. Next. Selanjutnya kita bahas itu. Nah, buat ngomongin itu juga sama, kita pakai dua. Dan udah tahu lah ya, kalau itu digunakan untuk sesuatu yang jauh. Nah, yang tidak dalam jangkauan kita, gitu ya. Secara jarak pandang dia agak jauh di sana gitu, di ujung ruangan atau di mana gitu. Nah, untuk menyatakan itu ini kita sama, ada yang dibagi dengan singular ya, basically sama kayak yang sebelumnya, dan yang plural yang jamak lebih dari satu. Seperti di sini contoh, that is a bird, berarti dia lagi nunjuk burung mungkin yang lagi terbang gitu ya, makanya jauh, lagi di langit gitu burungnya. That is a bird, itu adalah seekor burung. Selanjutnya, that is a corn. Itu adalah sebuah jagung. That is my brother. Mungkin dia lagi di mana, kakaknya lagi di mana gitu. Dia sebutnya that is my brother. Itu tuh kakakku. Jangan lupa kalau singular kita pakainya is ya. Sedangkan kalau yang plural yang lebih dari satu, kita pakai those. Those. Jadi, those are 5 birds. Itu tuh ada 5 burung. So, those are 10 corns. Itu adalah 10 jagung. Those are my brothers. Nah, jangan lupa kalau misalnya ini kan kita jamak ya. Those dan these tadi. Jadi ininya juga harus harus jamak noun-nya nih. Makanya dikasih SSS gini ya. Jangan lupa sama yang kemarin kita bahas tentang plural noun itu gimana tuh cara ketentuan penambahan ininya, pakai SK atau pakai ESK atau pakai IESK atau dia irregular, ada kan yang kemarin yang bentuknya beda. Itu berkesinambungan ya materi yang sebelumnya dan sekarang ini. Karena ini membahas yang jamak. Gitu. Jadi kalau misalnya dia
jauh, kalau kita mau ngomong itu dalam bentuk jamak kita pakainya those, gitu. That, those, dan nyebutnya tuh juga bukan sekedar that gitu ya, bukan yang that, tapi dia kayak agak dah, yang th ini dibacanya dah gitu ya. Jadi that, those, itu kayak that dan those gitu. Those penyebutannya gitu. Those are, that is, begitu. Di bagian pembahasan itu ini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Cukup jelas, Miss. Gampang aja ya. Dia simple kok. Bedanya cuma ini itu dekat jauh dan singular dan plural. Selanjutnya, gimana kalau kita mau ngomong kalimat negatif? Simple juga. Kuncinya ada di sini dia. Penambahan not. Jadi harus not ya. Nggak bisa no. Bedanya, artinya beda kalau kita pakai no. Kalau misalnya ini, ya gitu sih. Jadi, this is not a pen. Ini singular, ini bukan sebuah pulpen. These are not books. Ini nih bukan buku. Jamak, dalam bentuk jamak ya. Ini bukan buku-buku. Tapi apa? Magazine mungkin. Yang ini, that is not a chair. Lo itu bukan kursi. Itu bangku. Oh, sama aja. Yang ini kalau dia jamak, those are not cats. Tapi musang gitu mungkin. Gitu. These, gimana lagi? Ya gitu sih. Basically. Kalau mau bilang kalau itu tuh bukan, kalau mau menyebutkan negatifnya, itu kita bisa pakai not. Gimana kalau misalnya tadi yang saya bilang, no, bukan not. Itu lebih ini ya, kayaknya bahasa slang deh. Bukan slang juga sih, maksudnya mungkin bisa tuh dipakai sehari-hari. Cuma dia tuh nggak correct secara grammatically. Kurang tepat. Misalnya kayak, this is no pen. Bisa kok. Biasanya kayak di gimana ya, di LA gitu, di Los Angeles yang bagian orang-orang African American-nya gitu, ngomongnya kadang dia ada pola-polanya sendiri. This is no pen gitu. Atau kalau misalnya this ini diganti jadi there, there kan artinya ada. Jadi kalau there is no pen itu artinya tidak ada. Tidak ada pulpen. There is no pen. Gitu. Ini jadi hanya bisa dipakai untuk situasi yang ini ya, informal. This is no pen. Karena dia nggak kurang tepat secara gramatikal. Apalagi ya segitu aja sih untuk kalimat negatif. Intinya untuk mengatakan kalau itu bukan gitu, tinggal ditambah not. Lanjut, kalau kita mau bertanya, kita mau bertanya sesuatu yang ini atau yang itu, tinggal diginiin aja. Yang tadi saya bilang to be-nya ini kan ditaruh di depan, di paling depan kalimat. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi yang singular, yang tunggal itu pakai to be is. Kalau bertanya sesuatu yang dekat, itu kita pakainya is. Sesuatu yang dekat dan juga
Dekat dan juga tunggal. Tapi kalau dekat dan dia jamak, basically sama ya. Pakai these dan pakai are. Contohnya, is this a new phone? Oh, ini HP baru nih. Kalau misalnya banyak, are these your pencils? Itu kita bisa bilang kayak gini contohnya. Halo Miss Amelia, boleh di-mute dulu ya? Iya, thank you. Sama juga untuk kalau yang itu. Kalau yang itu tinggal kita sama pakai that, dan kalau dia tunggal tinggal pakai to be yang is. Dan kalau dia jamak plural pakai to be-nya yang are gitu. Contoh lainnya misalnya kalimatnya apa ya? Is that your new car? Nah, ini dia berarti jauh dan juga tunggal ya. Itu mobil baru kamu. Contoh kalimat lainnya. Oh, mungkin kali ya. Masing-masing dari participants di sini bikin contoh kalimat, oke? Siap nggak? Kita mulai dari atas deh, dari Miss Amelia. Halo Miss. Are you ready, Miss Amelia? Buat bikin contoh kalimat. Boleh itu kalimat positif, kalimat negatif, atau kalimat tanya. Yang penting penggunaan ini dan itunya gitu. Atau anyone ready? Sekalian kita melatih nouns-nya juga ya, kata benda yang singular dan plural. Halo, Miss Amelia, are you there? Halo Miss. Oh ya, halo Miss. Ya, halo. Boleh bikin salah satu contoh kalimat ya? Oh, kalimat tanya ya Miss. Terserah, boleh positif, boleh tanya, boleh negatif juga. Yang penting ini atau itu gitu. Random aja. Is that your new t-shirt? Is that your okay. new t-shirt? Oke, new t-shirt. Apakah itu kaos barumu ya? Oke. Mungkin kalau di sini dalam pengucapannya yang ini tadi ya, kayak yang saya bilang, dia tuh dibacanya that. Soalnya kalau dia kayak apa tuh saklek apa sih? Kayak that banget tuh kan bisa jadi gini ya. That. That atau death. You don't want to say this, tapi that. Gimana ya? Tadi. Aduh. Ya aku coret. Kehapus maksudnya. Ulang. Is that your new t-shirt? Ya, jadi that ini dibacanya kayak gini ya. The. Next, number 2. Siapa ya? Miss Deliana Desintan Situmorang. Halo. Halo. Miss Deliana, are you there?
Halo, Miss Sorry, Deliana. sorry. Ya. Mungkin suaranya terlalu kecil karena tadi saya juga enggak. Oh iya. Sorry. Oh, gimana ya? Iya, Kalau gini, ini terlalu kecil nggak? udah Tes, better tes. sih. Oke. Halo. Jaringannya oke, tapi suaranya mengecil. Suaranya ya yang jauh ya. Ada aja masalah tiap hari. Halo, Miss Deliana. Are you there? Are you there? Miss Deliana. Atau mungkin kita skip dulu ya. Mungkin Miss Deliana lagi kemana bentar gitu. Atau ada chat nih. Maaf nih, saya masih di jalan. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Hati-hati di jalan ya. Oke, next kita ke Miss Nurlaila. Halo, Miss Nurlaila. Are you there? Halo. Boleh bikin satu contoh kalimat ya? There is a new hospital. That is. A new hospital. Okay, great. That is a new hospital. Yeah, great. Hospital. Yeah. Itu adalah sebuah rumah sakit baru. Jadi karena dia singular, pakai is dan juga bisa pakai article a. Yeah, great. Number 3. Siapa lagi selanjutnya? Miss Salma. Halo, Miss Salma. Iya, halo. Hai. Contohnya, this is my old bicycle. Sorry, can you repeat? This is my old bicycle. Okay, this is my old bicycle. Atau bicycle, boleh. This is my old bicycle. Ini adalah sepeda lamaku. Great. Thank you. Next. Siapa nih? Halo, Mr. Yudi. The only one boy here. Iya nggak? Halo, Miss. Halo. Boleh satu contoh kalimat? Is this Miss Dia home? Ya, oke. Is this Miss? Ini nama saya ya? Miss Dia Iya, Miss. home. Nah, ini oke. Ini rumahnya Miss Dia ya, gitu. Tapi kalau untuk menunjukkan kepunyaan, kalau mau menunjukkan kepunyaan dan menyebutkan namanya, jangan lupa pakai ini. Petik lalu S. Jadi, is this Miss Dia's home? Gitu. Ya. Kalau mau menunjukkan kepunyaan. Great. Thank you, Mr. Yudi. And then Miss Zulita. Halo, Miss Zulita. Halo, Miss. Hai, boleh satu contoh kalimat? This is my new car. Okay. This is my new car. Mobil baru. Ya, ini adalah mobil baru saya. Great. This is my new car. Dan satu lagi tadi kayak ada yang baru masuk nih. Miss Maria Yohana. Halo. Halo, Miss. Miss Maria. Halo, Miss. Iya. Bisa boleh ini bikin salah satu contoh kalimat nggak? Tanda tanya apa bukan? Kalimat tanya apa bukan?
Boleh tanya boleh. Negatif juga boleh, positif juga boleh. Dari tadi belum ada yang negatif nih. Boleh dicoba. Aku baru masuk jadi baru mudeng yang ini, Miss. Maaf ya. Oh ya boleh. Ih, yang Ya. tanya aja. Okay. Oke. Maybe is that your book? Oke. Is that your Book? book? Okay, great. Thank you, Is Miss. that your book? Ya, great. Thank you. Apakah itu bukumu? Ya, bagus. Nah, mungkin kalau karena Miss Maria baru gabung, agak review tipis-tipis ya. Kalau dia dalam bentuk positif, itu bisa kayak yang contoh ini. Nih. A new hospital. Artinya itu adalah rumah sakit baru, gitu ya. Pernyataannya positif. Kalau dijadikan negatif, tinggal dikasih not. Jadinya gini. That is not a new hospital. Ya, great. Nah, tinggal dikasih not di sini. Artinya itu bukan sebuah rumah sakit yang baru. Itu bukan rumah sakit yang baru. Oh, berarti itu udah lama tuh. Emang udah ada di situ. Kalau yang ini, contoh nomor 3, this is my old bicycle atau bicycle. Bingung juga saya mana yang American, mana yang British ya, lupa. Kayaknya bicycle to American. This is my old bicycle. Kalau dijadiin negatif, tinggal diberi not. Di mana kasihnya? Yaitu setelah to be ini, setelah is. Jadi is not. Kita sempil. Is not. Setelah to be. Makanya kadang bentuk pendeknya tuh bisa kayak gini. Isn't. Kalau misalnya dia jamak, bisa pakai are, aren't. Nih, are not. Di apa? Simplified jadi aren't. Isn't, aren't. This isn't my old bicycle. Kalau yang jamak, nggak ada yang kasih contoh jamak juga. Contohnya kalau kalimat jamak, those are his pants. Celana itu kan selalu jamak ya, seperti yang kita bahas kemarin. Jadi pakai are. Kalau misalnya dia negatif, tinggal ditambah not. Jadinya kalau dipendekin aren't. Those aren't his pants. Itu bukan celananya dia. Gitu. Kalau dijadiin kalimat tanya, tinggal kayak tadi yang baru kita bahas, to be-nya ditaruh di depan. Begitu kawan-kawan sekalian. Gampang ya materi di hari ini. Tinggal dibolak-balik, tinggal dikasih not. Gitu. Intinya dia ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang tunggal, ada yang jamak. Udah gitu. Miss, maaf ya langsung Ya. nimbrung nih. Kalau Oh, misalnya apa-apa. kalimat negatif ini langsung diubah ke kalimat tanya, boleh dikasih contoh nggak, Miss? Aku rada bingung soalnya. Kalau negatif dari tanya, oke. Iya, jadi kalimat Jadi tanya. gini, misalnya jawabannya gini ya, those are not his pen. Kalau, saya hapus dulu ya coretannya. Tuing. Kalau negatif tapi tanya, kan ini si to be kan di depan. Jadi aren't those his pants? Nah, bagus nih pertanyaannya, saya lupa jelasin. Aren't those his pants? Ini kalau diartiin tuh jadinya gini, kayak bukannya itu celananya dia ya, gitu. Bukannya
itu celananya dia cowok, LK. Ya, gitu ya. Aren't those his pants? Kalau Miss, misalnya, ya, oh ya maaf langsung nimbrung ya Miss ya. nggak apa-apa, Um, boleh. Kenapa ya di sini pakai those? Kenapa? Kenapa di sini pakai those ya Miss? Oke, karena seperti yang kemarin sempat dibahas ya di bagian plural noun, di materi plural noun, pants ini dia termasuk yang jamak, dia selalu jamak ya. Kenapa? Karena gini, nih celana kan gini, dia mungkin dihitungnya 2 terus ya, selalu one pair gitu. Makanya celana ini salah satu kata yang selalu jamak, selalu ada s di belakangnya. Jadi nggak bisa kita ngomongnya gini, pant itu nggak ada. Trousers juga, salah tulis. Tipe. Trousers. Nah, trousers kan sama ya artinya celana juga. Dia juga selalu jamak. Kalau menilas balik ke materi sebelumnya, yang selalu jamak, yang selalu ada S-nya ini juga mata pelajaran gitu, kayak mathematics atau fisika dan mata pelajaran yang lain gitu. Makanya materinya nih dari awal sampai yang hari ini dia saling berkesinambungan gitu. Saling nyambung-nyambung. Saling kepake lah satu sama lain. Makanya kita pakai those di sini karena those dan are. Karena si pants ini hitungannya jamak ya. Contohnya kalau misalnya tanya tapi negatif tapi singular tapi tunggal. Gimana tuh Miss? Nah, isn't this your car? Bukannya ini mobilmu? Gitu ya. Sama artinya juga gitu. Bukannya ini. Ya, ini. Bukannya ini mobilmu. Miss, maaf masuk lagi Miss. Boleh. Untuk dari contoh yang Miss buat yang kalimat tanya, are these your pencils? Itu kan jamak Miss, tapi dia pakai this bukan pakai those. Itu bedanya apa ya? Yang Sama ini contoh yang sama contoh yang Miss buat yang his pants, kan itu otomatis jamak ya pants. Tapi dia pakai those, terus kalau yang pensil pakai this. Oke. Nah, saya jawab ya. Ini berhubungan dengan materi yang plural noun itu. Jadi kata benda itu kan ada yang tunggal, ada yang jamak. Di sini saya pakainya car. Car itu bentuk tunggal, bentuk singular. Bentuk jamaknya apa? Cars. Ya, ditambahin S. Kalau dia ada lebih dari satu mobil. Gitu. Makanya karena di sini saya pakai yang tunggal, di sini saya pakai is. Ya. Juga this. Yang this ini bukan yang these. Nah, kalau di sini bisa kita lihat si pensilnya ini ada S-nya nih di belakang. Artinya dia ada lebih dari satu pensil. Makanya kita pakai to be-nya pakai are. Kemudian untuk menyatakan ini yang jamak yang lebih dari satu kita pakai yang these ini. Jelas ya? Karena bentuk jamak bentuk tunggal dari pensil ini pensil aja, nggak pakai s di belakangnya. Nah. Iya Miss, yang saya tanya itu kan di kalimat tanya Miss yang are these your pencils itu kan dia jamak ya Miss ya. Nah, terus yang yang kalimat negatif are not those his pens itu kan juga jamak Miss. Tapi yang pencils Miss pakai this, yang pens pakai those. Itu bedanya kenapa? Ya, karena yang ini nih pasangannya sama ini, artinya ini. Nah, ini maksudnya dia tuh dekat.
gitu. Sedangkan yang those yang saya pakai di sini sama kayak yang di sini, pasangannya tuh sama si that ini. Artinya sama-sama itu. Nah, kita pakai itu untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Berarti waktu saya ngomong aren't those his pants, itu saya pakai itu. Berarti celananya tuh jauh dari saya gitu. Saya nunjuk gitu. Ah, bukannya itu celananya dia ya gitu. Kok kamu pakai gitu. Ya, jelas Oke, ya? oke. Menjawab. Iya. Terima kasih, Miss. Ya, my Ber- pleasure. berarti Hmm. berarti untuk menjawab kayak misalkan is that your car, terus ntar yang ngejawabnya berarti kayak ya this is my new car gitu. Berarti kan karena Iya, lebih dekat dari yang ngejawab itu. iya betul. Karena ini. Tapi kalau misalnya ini perspektif lagi ya, sudut pandang lagi. Misalnya yang contoh saya beri di sini. Aduh kepencet. Aduh, sorry guys. Ganggu kucing. Belum. Mana nih? Gimana tadi? Jangan tanya. Nah, yang contoh yang ini, aren't those his pants? Dari sudut pandang saya yang nanya, celananya itu jauh. Sedangkan yang saya tanya nih, si orang yang saya tanyain lagi make. Oke. Halo. Ini suaranya dekat apa jauh? Jelas Miss sekarang Miss. Oke. Makasih Miss Zulita. Nah, ulang ya. Yang pertanyaan saya tadi, aren't those his pants? Karena dari sudut pandang saya yang nanya ini, celananya jauh tuh, saya tunjuk dia. Karena lagi dipakai orang gitu. Tapi orang yang saya tanya ini, yang lagi make celananya ini, kan celananya dia pakai nih, nempel nih sama dia. Jadi dia nggak nyebut itu dong. Karena tuh dekat dan bahkan nempel. Jadi dia nyebutnya this. This. Jadi pakai ini. Nih, dia bisa jawabnya kayak gini. Oh, yes, this are his pants. Oh iya, ini celananya dia. Bisa dia bilang, I borrow this from him. Miss, maaf mau nimbrung lagi nih. Iya, boleh. Makasih. Berarti kalau misalnya fans itu diganti car ya, berarti itu bukan jamak ya. Berarti itu nggak pakai this tapi pakai this ya, pakai yang i ya. Iya, betul. Thank you, Miss. Betul sekali. Jadi kalau ini saya hapus dulu ya contohnya. Nah, singkatnya, simpelnya nih. Saya review tipis-tipis. Kalau mau ngomong ini tuh kan dekat. Ada yang satu, ada yang lebih dari satu. Kalau satu, kita pakai this ya untuk ngomong ini, untuk ngomong sesuatu yang dekat. Kalau dia lebih dari satu, kita pakai yang this ini, yang ese ini. Sama juga kalau yang jauh, kalau sesuatu itu jauh, kita menunjukin ya. Salah lagi. Hapus. Nanti pusing. Kalau itu, kita kan pakai itu tuh untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Nah, itu pakainya kalau misalnya barangnya, bendanya itu cuma satu, kita pakainya that. Nah, tapi kalau dia lebih dari satu, kita pakainya those. Nah, gitu simpelnya.
Dan untuk to be-nya ya, to be. Untuk to be-nya itu kalau dia tunggal, kalau dia cuma satu, itu kita pakai is. Kalau dia lebih dari satu, kita pakai are. Gini sih. Ini kalau di simplified. Kalau disederhanakan penjelasannya tadi tuh kayak gini. Kayak gitu. Dari sini udah lebih jelas nggak penjelasannya? Atau masih bingung-bingung nih bedanya? Lebih jelas, Miss. Makasih. Udah jelas ya, alhamdulillah. Kayak gitu deh. Simple kok. Mungkin karena baru pertama atau juga karena agak ngebingungin ya, karena dia mirip-mirip gitu. Sama-sama TH-TH. This, that, this, those. Tapi nggak apa-apa, seiring berjalannya waktu. Asik. Kalau udah sering, kita pasti otomatis tahu sendiri kok. Begitu kawan-kawan. Ya, coba kita lihat slide selanjutnya apakah ada. Oh, udah selesai. Gitu deh untuk materi ini dan itu. Kalau kita mau menunjuk sesuatu ya, yang dekat atau yang jauh, yang ada satu atau yang lebih dari satu. Gitu ketentuannya. Cara menyatakannya dalam bahasa Inggris. Gitu kawan-kawan. Ada pertanyaan lagi terkait topik ini? Miss, saya mau tanya. Boleh. Saya ada yang bingung. Misalkan yang kalimat negatif. Itu setelah those itu pasti are ya? Misalkan. Ya, betul. Selalu itu ya? Soalnya saya pernah dengar apa ya, kayak misalkan, ini benar nggak ya Miss? Misalkan those books are not mine atau those are not my books. Betul. Misalkan. Jadi those are not my books ya, bukan those books are not mine. Those are not, sama sih. Those books are not mine. Buku itu bukan milikku. Jadi yang benar yang mana ya Miss? Sama. Bisa dipakai dua-duanya ya? Iya, betul. Oh gitu ya. Kalau kan sesuai sih strukturnya, susunannya. Yang pertama kan those are not my books. Aduh. Ini itu bukan bukuku. Itu bukan bukuku. Aduh, bukan bukuku. Tapi kalau dibalik those books are not mine. Nah, bagus nih penggunaan mine. Artinya buku itu. Nah, buku itu bukan. Yaps. Jadi bisa dua-duanya ya, Miss ya? Iya. Oh, oke. Makasih. Ada susunannya aja. Ya, thank you. My pleasure. Miss, maaf nimbrung. Miss, kalau misalkan gimana nih satu-satu? Yes, boleh Miss Amelia. Oke, kalau misalkan those book are not my own, bisa nggak Miss? Not my own. Untuk menunjukkan kepemilikan itu lebih baik mine ya, milik saya. Ini apa? Di bahasan pronoun kemarin. Iya kah? Iya betul, pronoun. Possessive pronoun. Ini mungkin kalau mau cari di modul atau di Google, possessive pronoun. Nah, tuh. Tentang itu. Menunjukkan kepemilikan itu kalau milikku itu mine. Kalau my own itu lebih baik saya hapus dulu. Nanti lihat di rekaman lah ya. Kalau my own gini. Jamak ya. These are not my own book. Ya, books. Jadi ini
bukan bukuku sendiri. Sama sih ya. These are not my own books. These books are not my own. This book are my own. Boleh sih. Iya, my own boleh sih. Jadi substitute atau alternative dari mine, milikku, my own. My own self. Tapi beda ya kalau I'm on my own. Misalnya, contoh kalimatnya. I'm on my own. My own, ini nih lebih ke sendiri gitu artinya. Makanya kalau mau ngomong kepemilikan itu lebih ke mine. Tapi ini bisa sih. Berarti buku-buku ini bukan punya aku sendiri. It's not my own. Gitu. Jelas nggak? Atau masih abu-abu? Enggak sih, Miss. Oke, sejauh ini. Iya. Jadi mungkin kalau my own tuh kayak lebih ini bukan punyaku tapi milik bersama, mungkin gitu enggak sih? Iya, betul. Bukan milik sendiri. My own tuh lebih sendiri ya. I'm on my own. All by myself. Kayak gitu kurang lebih. Oke, Miss. Thank you. Yeah, my pleasure. Ada lagi? Tadi rebutan. Yang satunya mau tanya apa? Oh iya, Miss. Mungkin Iya. tadi kalimatnya udah dihapus, Miss, yang Oh, ada mainnya. Nah, kalau misalnya kita pakai main tuh boleh ditambah main-main, apa kalau udah ada main nggak usah nambah main lagi? Oh, nggak usah. Oh Nah, gitu. perbedaannya ya. My ya tadi. Yaps, main-main. My dengan mine. Ini. Iya, benar. Oke. Kalau pakai my itu harus dilanjutkan dengan noun-nya, kata bendanya harus disebut setelahnya gini. Contohnya, this is my book. Nah, karena ibaratnya my ini artinya tuh kayak gini loh, titik ku. Jadi ini bukuku. This is my book. Jadi harus disebutin booknya nih setelah my. Karena dia pasangan gitu. Ibaratnya my ini penjelas, informasi tambahan. Ini book nih, book masih general kan, masih umum. Tapi booknya ini adalah my book, oh bukuku gitu. Informasi tambahan. Kalau mine ini artinya udah milikku. Udah lengkap, milikku, mine, milik saya. Kalau si my ini kayak cuma ininya nih, kayak ku. Jadi kalau mine ini bisa kalau si noun kata bendanya itu sebelum mine. Contoh kayak gini. This book is mine. Nah, buku ini milikku. Gitu. Atau bisa juga kayak gini. Ini balik lagi ya ke materi yang pronoun itu yang saya jelasin tentang possessive pronoun. Misalnya dia kalimatnya, klausa ya. Klausanya ada 2. Klausa tuh kayak kalimat gitu sih. Kalimat cuma dia saling berhubungan satu sama lainnya. Misalnya klausa pertama. Yang pertama bilangnya gini. Her dress is red. Nih ya. Koma. Dressnya dia, gaunnya dia warna merah. Klausa kedua, ini pakai koma ya, maksudnya mereka masih satu. Klausa keduanya kita bisa bilang so is mine. Nah, so is nih, aduh ini kayaknya sih lebih lanjut. Tapi so is mine ini sama artinya kayak punyaku juga, gitu. So is mine. Mine-nya dipakai di klausa kedua. Jadi
walaupun kita cuma bilang mine, ini kita tahu mine ini river atau bermaksud ke si dress. Noun-nya tuh gak perlu kita sebut lagi, tapi kita udah ngerti, oh dress, berarti dress-nya, my dress. So is my dress gitu ya, biar gak ada pengulangan kata dress. Atau kalau so is mine bingung, masih bingungnya sulit dimengerti, bisa juga mine too. Punyaku juga. Her dress is red, mine too. Begitu. Bisa dimengerti perbedaan my dan mine? Kalau yang ini agak advance ya, agak lanjut. Penjelasannya agak-agak rumit ya. Tapi aja. Singkat aja penjelasannya, singkat lewat. Gini bedanya my dan mine. Oke kawan-kawan, jelas nggak? Bisa dimengerti? Bisa, Miss. Thank you, Miss. Iya, alhamdulillah. Kalau begitu, masih ada yang mau ditanyakan? Ini saya hapus ya. Ada lagi pertanyaannya? Ini out of topic sih. Tapi Ya, kayak gimana? kalau di sini bisa tes TOEFL gitu nggak sih, Miss? Oh, kalau di English Lab belum ada nih. Kalau tes-tes belum. proficiency gitu. Atau bagus juga sih mungkin nanti saya sampaikan ya. Mungkin English Lab bisa adain program persiapan TOEFL gitu ya. Menarik. Terima Ya kasih. kan sekalian kayak preview kita selama belajar sebulan ini gitu loh. Benar. Sama kalau TOEFL kan juga ini ya, perlu banyak latihan soalnya gitu ya. Benar-benar. Iya, jadi tiap materi ada previewnya gitu. Benar-benar. Dan juga ada listening, reading, writing, per skills ada ininya. Oke, bagus. Nanti saya sampaikan ya. Makasih. Ada lagi selain itu? Satu pertanyaan lagi. Untuk malam ini. Kalau tidak ada, maka saya ciao. Oke, mungkin untuk sekarang udah cukup ya. Kalau misalnya nanti tiba-tiba kayak, oh iya lupa mau nanya ini. Boleh langsung hubungi ke tutor konsultasi di WhatsApp, oke? Kalau begitu langsung aja nih kita call it a night. Mari kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Thank you, Miss. Terima kasih semuanya sudah hadir. Oke, bye-bye. Semoga penjelasannya jelas ya. See you tomorrow. See you Bye-bye. tomorrow. Thank you, Selamat malam. Miss. Thank you, Miss. Terima kasih. Ya, bye-bye.